Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mijana dengan NIM 230409501010 dari kelas 23D semester 4 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Andi Nur Maharani SPD MPD. Untuk gambaran singkat dalam aktivitas ini, analisis ini akan membahas eksperimen Rainbow Walking Water yang memperkenalkan konsep kapilaritas dan pencampuran warna. Dalam aktivitas ini, anak-anak akan mengamati bagaimana air berpindah melalui tisu dan membentuk warna baru yang akan membuat mereka antusias dan semakin penasaran. Pendahuluan, saya sangat penting dalam pendidikan anak usia dini karena dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, motorik, sosial, serta kreativitas anak. Anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, pembelajaran saya sangat penting dilakukan dengan cara menyenangkan dan interaktif. Salah satu metode yang menarik adalah Rainbow Walking Water yang akan saya bahas dalam video ini. Tujuan pembelajaran dalam video ini yang pertama mengenalkan sifat dasar air, termasuk bagaimana cara dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memperkenalkan pencampuran warna primer untuk membentuk warna sekunder, melatih anak dalam mengamati dan mengeksplorasi fenomena ilmiah sederhana. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan eksperimen Rainbow Walking Water memerlukan bahan 6 gelas kosong, air pewarna makanan, biru, merah, kuning, dan hijau, 6 lembar tisu wajah, sendok untuk mengaduk, di mana seluruh bahan ini mudah untuk ditemukan dan aman digunakan oleh anak-anak. Langkah-langkah penyampaian oleh guru. Yang pertama, guru menyusun 6 gelas kosong secara berjajar dalam satu baris. Yang kedua, guru mengisi gelas pertama, ketiga, keempat, dan keenam dengan air. Dan yang ketiga, menambahkan pewarna makanan ke dalam gelas berisi air berwarna. Langkah keempat yaitu melipat tisu menjadi strip panjang, kemudian meletakkan ujungnya di dalam gelas yang berisi air dan ujung. Respon dan keterlibatan anak saat melakukan eksperimen ini, anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka sangat tertarik melihat bagaimana air berpindah ke gelas kosong dan bagaimana warna-warna baru terbentuk. Selain itu, mereka juga mencoba memprediksi warna yang akan muncul setelah pencampuran serta mengajukan pertanyaan tentang proses yang terjadi. Perkembangan anak yang dicapai, di mana eksperimen ini memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak, diantaranya aspek kognitif. Anak memahami konsep kapilaritas dan pencampuran warna, serta melatih keterampilan observasi dan prediksi. Yang kedua, motorik, melatih koordinasi tangan mata saat menuangkan air dan menyusun tisu. Yang ketiga, sosial emosional, anak bekerja sama, berdiskusi, dan merasa antusias dalam eksplorasi. Metode atau pendekatan dalam eksperimen ini, yang pertama eksplorasi, anak mengamati dan bereksperimen langsung. Yang kedua, bermain sambil belajar, aktivitas dilakukan dalam suasana menyenangkan. Yang ketiga, demonstrasi, guru menunjukkan langkah-langkah eksperimen sebelum anak mengamatinya. Untuk aktivitas pembelajaran dalam eksperimen ini, yang pertama, membantu anak memahami konsep sains dengan cara interaktif dan visual. Yang kedua, memancing rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif anak. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan serta tantangan dalam eksperimen ini, seperti metode pembelajaran lainnya, eksperimen ini memiliki kelebihan dan tantangan. Adapun untuk kelebihannya, mudah dilakukan dengan bahasa sederhana, merangsang eksplorasi dan diskusi kelompok. Untuk kekurangan atau tantangan, membutuhkan waktu agar hasil terlihat jelas. Beberapa anak mungkin memerlukan penjelasan tambahan. Rekomendasi pengembangan agar eksperimen ini lebih efektif, ada beberapa hal yang dapat dikembangkan, seperti pertama, menggunakan pewarna yang lebih kontraks agar perubahan warna lebih terlihat. Yang kedua, menambahkan variasi, misalnya menggunakan jenis tisu yang berbeda untuk melihat perbedaan dalam proses kapilaritas.
Yang ketiga, mengaitkan eksperimen ini dengan fenomena sehari-hari seperti bagaimana tanaman menyerap air melalui akarnya. Adapun untuk ringkasan hasil dan analisis eksperimen kapasitas dan pencampuran warna merupakan aktivitas pembelajaran sains yang efektif untuk anak usia dini. Aktivitas ini tidak hanya mengenalkan konsep sains secara konkret, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif, motorik, serta keterampilan sosial dan eksplorasi anak. Pendapat pribadi, menurut saya eksperimen Rainbow Water adalah cara yang kreatif dan interaktif untuk mengenalkan sains kepada anak-anak. Selain merasakan rasa ingin tahu mereka, aktivitas ini dapat membantu memahami konsep dasar secara alami di kehidupan sehari-harinya. Aplikasi dalam pendidikan anak usia dini. Kegiatan seperti ini sebaiknya lebih sering diterapkan dalam pembelajaran di PAUD atau TK karena dapat merasa minat anak terhadap sains sejak dini. Selain itu, metode ini bisa dikembangkan dengan berbagai variasi eksperimen sederhana agar anak lebih banyak bereksplorasi dan belajar melalui pengalaman langsung. Demikianlah presentasi saya tentang pembelajaran sains untuk anak usia dini melalui eksperimen Rainbow Water. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi aspirasi dan menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif.